yang saya anggap krusial, perlu saya sampaikan di sini. Ini merupakan salah satu bentuk wujud, terutama saya pribadi, sebagai bentuk kepedulian, rasa tanggung jawab sebagai warga, sebagai masyarakat Indramayu, terutama yang mempunyai hak pilih dalam pilkada yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 mendatang. Oleh karena itu, merupakan kewajiban kita, khususnya saya, untuk memberikan penjelasan keterangan yang sedetail-detailnya terhadap calon yang akan membawa Indramayu ini 5 tahun ke depan. Saya merasa berdosa ketika kemudian apa yang saya pernah perbuat, apa yang pernah saya tahu, apa yang pernah saya lihat, apa yang saya pernah dengar, kemudian tidak dikontribusikan kepada masyarakat Indramayu, sehingga berpotensi masyarakat Indramayu yang akan menggunakan hak pilihnya ini akan keliru dan salah memilih seorang pemilih. Ibu hakim yang saya kenal pertama kali yang mengaku dirinya sebagai artis, karena kebetulan saya pun juga karena memang tidak suka menonton sinetron, jadi jujur saya katakan saat itu memang saya benar-benar asli saya nggak mengenal, nggak tahu yang namanya Luki Hakim, yang kemudian bersangkutan sendiri yang mengaku bernama asli Lukman, mengaku dilahirkan dari desa Kedokan. Kemudian karena ketidakmampuan orang tuanya, sehingga kemudian diadopsi dan dibawa ke Cilacap. Setelah yang mengadopsi ini pun juga meninggal, kemudian mencarilah keluarga orang tuanya di Kedokan, dengan harapan barangkali kondisi keluarga orang tuanya itu ada salah satunya yang mampu dari segi ekonomi. Namun karena ternyata setelah dilihatnya semuanya itu dianggap kurang mampu, makanya berangkatlah ke Jakarta untuk mengadu nasib sebagai sopir toko yang setiap harinya mengantarkan barang-barang dagangan toko. Suatu ketika kemudian ketemu dengan salah seorang produser film, diajaklah main film. Nah disitulah kemudian secara gratis berubahlah nasib seorang Lukman, yang kemudian diganti menjadi namanya Luki Hakim. Luki, laki, itu artinya kan keberuntungan. Dengan harapan dengan dirubahnya nama Lukman menjadi Luki ini supaya kehidupannya itu serba beruntung. Mengenalkan dirinya di depan seluruh kader Partai Gerindra saat itu. Namun perlu diketahui bahwa saudara Luki Hakim ini sempat kami tolak di internal Partai Gerindra, terutama kepada para pengurus dan panitia pemilihan calon kepala daerah atau yang kami singkat Badga. Kebetulan waktu itu saya sebagai wakil ketuanya merangkap hal itu sebagai wakil ketua DPC Partai Gerindra Indramayu. Namun karena oleh partai kemudian ternyata direkomendasikan, walaupun yang bersangkutan tidak pernah mendaftar sebagai bakal calon di Partai Gerindra Indramayu, tapi karena sebagai bentuk loyalitas kami kepada pimpinan partai, nah sehingga kami tetap memperjuangkan yang bersangkutan bersama dengan Ibu Nina
sebagai calon bupati dan wakil bupati Indramayu di Pilkada 2020 kemarin. Lantas kemudian hal-hal apa yang kemudian saya ketahui setelah yang bersangkutan terpilih menjadi wakil bupati berpasangan dengan Ibu Nina? Jujur saya katakan kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan saya masih tetap dimintai bantuan untuk menindaklanjuti daripada hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, di mana di situ ada beberapa temuan, diantaranya terkait dengan RSUD Sentot yang kemudian dikaitkan dengan Dinas Kesehatan, di mana kita ketahui bahwa RSUD di Indramayu ini kan ada RSUD Sentot, ada RSUD Indramayu, kemudian ditambah RSUD apa itu namanya yang diterangkan. Itu kan semua di bawah naungan Dinas Kesehatan. Sehingga kami tanya kepada Kepala Dinas Kesehatannya saat itu, yang sekarang ini menjabat Direktur RSUD Indramayu yang bernama Dr. Dede. Belakangan kemudian saya dapat informasi bahwa yang bersangkutan sudah beberapa kali dipanggil oleh Polda Jawa Barat. Kemudian beberapa dinas terkait yang lainnya, seperti PUPR, Disdik, Bapeda, pokoknya artinya ada beberapa dinas yang akan ditindaklanjuti terkait dengan temuan BPK. Maksud saya di sini bahwa selesainya kami berjuang memenangkan pasangan Nina Luki di Pilkada 2020, saya atas nama pribadi saya masih bekerja. Namun alangkah kagetnya ketika kemudian mungkin rekan-rekan media pun juga memonitor terkait dengan ramainya pemberitaan beberapa puluh paket proyek yang mangkrak. Ada beberapa puluh paket proyek yang mangkrak. Nah, di situ saya ketemu dan kenal dengan seorang yang bernama Mantor Abdul Ghani, yang mengaku sebagai bendahara umum salah satu ormas. Namun setelah saya konfirmasikan dengan ketua umumnya, ternyata yang bersangkutan tidak dibenarkan, bahwa yang bersangkutan itu bukan sebagai pengurus ormas yang dimaksud. Selanjutnya saya klarifikasi dengan Saudara Luki Hakim, yang dijawab memang kenal dengan Mantor Abdul Ghani. Saudara Mantor Abdul Ghani ini mengaku bahwa berapa puluh paket proyek yang mangkrak, kalau nggak salah waktu itu lebih daripada 20 paket proyek. Itu semua tidak lepas dari campur tangannya Saudara Luki Hakim sebagai wakil bupati. Nah, sehingga saya bisa menyimpulkan awal renggangnya hubungan bupati dan wakilnya Ibu Nina dengan Luki Hakim ini, biar publik tahu, itu berawal dari proyek tersebut. Ibu Nina dengan konsepnya Indramayu bermartabat, benar-benar mau memartabatkan Indramayu dengan visi dan visinya, dengan segala puluhan program-programnya, sehingga hal itu dapat kita terima.